Dewi Yulia, kau sindir dewa-dewi setiap hari. Kaisar Langit pun gak tahan lagi. Kau terpaksa harus lompat dari sini dan jalani ujian di alam fana. Kedepannya, aku nggak akan ikut campur lagi soal rahasia dewa-dewi. Beneran nggak perlu sampai lempar aku dari tempat eksekusi, kan? Memang, kaulah yang pertama dilempar dari tempat eksekusi karena bicara dalam hati dan sangat cerewet. Benar, aku merasa nggak adil. Kak, tolong lepaskan aku. Aku janji gak beritahu orang lain kalau kau kalah taruhan sama anjingnya Dewa Mata Tiga. Kau, Dewi Yulia, kau memang pantas dilempar dari tempat eksekusi. Dewi Yulia, biarkan Istana Langit tenang beberapa hari. Jalanilah ujian di alam fana. Kak, jangan. Pergilah. Dewi Yulia, 4 anggota keluarga menteri dibunuh sama Jihan dan Menteri Aksa. Mereka mati tragis. Putri kandungnya bersumpah pada langit akan balaskan dendam ibunya dan ketiga kakak laki-lakinya di kehidupan ini. Kau harus ubah nasib keluarga menteri, baru boleh kembali ke Istana Langit. Gak disangka Dewi Agung sepertiku harus bantu manusia biasa ubah nasib. Kalau nggak berhasil, aku nggak bisa kembali ke Istana Langit. Apa dia gila? Yulia, jangan tegang. Kita akan sampai rumah. Selama ini kau sudah menderita. Tenang saja. Ibu dan para kakak pasti akan menebusmu. Kakak yang satu ini memang pandai bicara, baik pada aku. Siapa yang bicara? Begitu aku kembali, putri palsu itu pasti akan sakiti diri sendiri biar kalian tinggalkan aku. Sepanjang perjalanan Yulia sama sekali nggak bicara. Tapi aku bisa dengar suaranya. Jangan-jangan aku bisa dengar suara hatinya. Kalian sekeluarga sangat bodoh. Nurut sekali sama putri palsu itu. Sudah dihianati malah masih mau bantu dia. Aku harus pakai cara apa biar kalian sadar kalau Jihan itu sebenarnya cuma cewek licik yang mau bunuh seluruh keluarga kalian. Mau bunuh seluruh keluarga kita? Kak Johan, kau nggak apa-apa? Kak Johan, kau nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aneh sekali. Kenapa aku bisa dengar suara hati Yulia? Selain itu, dia bilang Jihan mau bunuh seluruh keluarga kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, ini Yulia. Jadi, ini ibuku. Yulia, putriku, baguslah kau sudah pulang. Ibu, aku nggak apa-apa. Ayo, kita duduk sambil bicara. Nyonya, gawat! Ini dia, drama Jihan sakiti diri sendiri. Tadi Nona Jihan emosi dan gak sengaja jatuh. Kepalanya berdarah. Sekarang masih gak sadarkan diri. Nyonya, cepat lihat keadaannya. Cepat panggilkan tabib. Jihan sangat berusaha keras. Demi mengancamku, dia sampai pertaruhkan tubuhnya. Apa aku juga harus pura-pura, nangis guling-guling dan cari kesempatan kabur? Daripada terlibat masalah ini, mending keliling dunia. Anak ini baru pulang sudah mau kabur. Yulia, kau bilang apa? Aku nggak bicara. Ibuku ini juga kasihan sekali. Dia bantu suaminya besarkan anak haram selama bertahun-tahun. Tapi Jihan sudah tahu asal-usulnya dari awal. Di belakang dia mungkin sudah katai ibuku sangat bodoh. Anak haram? Anak haram? Sepertinya pelayan gak dengar Yulia bicara. Jangan-jangan yang ku dengar tadi itu suara hati Yulia. Anak haram yang dia bilang itu beneran. Jihan kemungkinan besar anak haram ayah. Di perjalanan Yulia bilang Jihan akan sakiti diri sendiri untuk mengancamnya. Ternyata benar terjadi. Entah benar atau enggak, aku harus selidiki. Kenapa masih diam? Cepat panggilkan tabib. Kamu mau lihat nonamu mati ya? Nyonya gak lihat keadaan Nona Jihan? Padahal dia tahu Yulia pulang hari ini, malah gak hati-hati. Apa maksudnya? Baik.
Kenapa ini nggak sesuai kehidupan lalu? Bukannya harusnya tinggalkan aku untuk lihat keadaan Jihan kesayangan mereka. Aku masih tunggu diabaikan mereka biar bisa kabur. Yulia, ini harta sesan ibu. Sekarang ibu kasih ke kau. Oh, Cantik sekali. Yulia, ini hadiah dari Kak Johan. terima kasih Ibu. Terima kasih Kak Johan. Yulia, kau sudah menderita selama ini. Baguslah kau sudah pulang. Kedepannya ibu akan jauh lebih baik padamu. Kakak-kakakmu juga akan baik padamu. Yulia nggak menderita. Ibu nggak perlu khawatir. Ibu, kamar Yulia sudah dibereskan. Dia pasti capek. Biarkan dia istirahat dulu. Benar, lihatlah aku. Saking senangnya sampai lupa. Ayo. Muridku, kau memang gak menderita. Tapi buat gurumu ini menderita. Selama kamu gak ada di sini, gak ada yang temani aku gosip. Guru benar-benar sangat jenuh. Tapi untungnya, guru sudah carikan cowok tampan untuk membantumu. Semoga misimu cepat selesai. Kau harus segera selesaikan tugasmu dan secepatnya kembali temani guru. Nona? 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 Jangan ganggu aku. Aku belum cium dia. Hah? Nona, bangunlah. Nyonya sudah siapkan makanan dan panggil Nona untuk makan. Hmm. Cowok itu tampan sekali. Dian malah bangunkan di saat-saat penting. Kalau nanti mimpi dia lagi, pasti nggak akan aku lepaskan. Sini Yulia, duduk di sebelah ibu. Ternyata memang dari desa. Sama sekali nggak ada etika. Nggak bisa menyapa. Yulia sudah pulang beberapa hari. Kau juga nggak mampir lihat dia? Sekarang kau minta dia menyapa. Apa kau nggak malu? Cewek sialan. Selama nikah bertahun-tahun, dia selalu bersabar. Kenapa hari ini omongannya tajam? Ini Yulia, makan lebih banyak. Ibu, hari ini kepalaku terluka. Aku merasa bersalah ganggu kepulangan Yulia. Begitu baik kan aku langsung kemari. Semoga ibu nggak marah ya. Jadi ini cewek licik itu. Bukannya kau terluka sampai nggak sadarkan diri. Kau harusnya istirahat. Ngapain kemari? Kembali ke kamarmu dan istirahat. Ibu, aku nggak apa-apa. Yulia sudah pulang. Aku mau pererat hubungan sama dia. Cewek licik ini tahu sakiti diri sudah gak berguna. Makanya datang cari gara-gara untuk pancing emosiku. Biar seluruh keluarga mau pada aku kan? Aku gak akan kena jebakanmu. Kau pasti Yulia kan? Selamat datang di rumah. Sejak kecil kau tumbuh besar di desa. Sekarang kau tinggal di rumah ini. Kalau ada yang gak ngerti, tanya aku aja. Aku pasti akan ajari kau. Terima kasih Kak Jihan. Secara gak langsung bilang aku kampungan. Putri palsu kayak kau. Kenapa gak malu bilang seperti itu? Sudahlah, karena sudah ketemu Yulia, kau kembali istirahat saja. Ibu, kau baru terluka. Istirahat dengan baik. Jangan sampai jadi penyakit. Dia sudah malu. Ayah biadab itu pasti sangat sakit hati. Sebentar lagi pasti akan salahkan orang. Yulia, di rumah ini selama ada ibu, gak ada yang berani menindasmu.
Selama ada ibu, nggak ada yang berani tindas kamu. Hari ini, Jihan terluka. Kau juga nggak ada lihat dia. Dia sudah lama sedih. Sebagai seorang ibu, kenapa kau sama sekali nggak peduli? Putriku pulang hari ini. Mana mungkin aku nggak menemaninya? Padahal sudah tahu Yulia pulang hari ini. Dia malah seperti itu. Apa maksudnya? Dia tumbuh besar di desa. Bawa dia kembali ke kediaman Swari sudah merupakan anugerah dari kita untuknya. Gimana dia bisa dibandingkan sama Jihan? Kenapa nggak bisa? Jihan itu sejak kecil sudah dapat pendidikan keluarga bangsawan. Dia terampil dalam segala jenis seni. Sementara dia cuma gadis desa, masih mau dibandingkan sama Jihan. Aksa! Oh, Kak Johan. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Astaga, ibu pantas disebut putri keluarga jenderal. Yulia itu putri yang kukandung selama 9 bulan. Sekarang dia akhirnya kembali ke sisiku. Aku nggak izinkan kau rendahkan dia. Kalau kau nggak mau akui dia, kita cerai saja. Cerai? Cerai? Ayah biadab gak akan setuju untuk cerai. Dia masih mau bergantung sama keluarga jenderal. Harta sesan ibu juga belum jatuh ke tangannya. Jihan masih tunggu buat ambil harta sesan ibu sebagai modal nikah sama Pangeran Ari. Istriku, jangan marah. Aku cuma kecewa karena Yulia belum sesuai harapanku. Jadinya cuma emosi sesaat. Dia juga putriku. Mana mungkin aku nggak peduli padanya. Soal cerai, lain kali jangan dibahas lagi. Apa kau masih belum paham sama perasaanku? Bisa-bisanya bilang begitu. Kalau bukan karena dia sekongkol sama selingkuhannya buat kasih ibu obat dan nodai kesucian ibu gak akan nikah. Kasih obat. Ibu, Ibu? Ibu gak apa-apa? pelayan, panggilkan tabib. Yulia, antar ibu istirahat. Ibu, ayo. Ayah. Kita belum dapatkan harta sesanya. Kita harus bersabar lagi. Ibu hati-hati. Sini Yulia. Tadi kau pasti terkejut. Ibu baik-baik saja. Tadi kau nggak makan banyak. Ini buatan ibu sendiri. Cepat cicipi. Oke. Kelihatannya, ayah biadab sudah lukai hati ibu. Apa malam ini aku harus kasih dia pelajaran? Cukur habis rambutnya atau masukkan ke karung buat dihajar? Kalau enggak, malam ini aku tunggu di dalam kamar ayah biadab. Kasih sedikit obat waktu dia mau bercinta biar dia impoten dan gak asal tebar pesona. Ini ide bagus. Aku harus segera alihkan perhatian Yulia. Yulia. Biar Kak Johan bawa kau jalan-jalan. Oke? Ayo. Pergilah. Cepat kembali. Pergilah. Jangan makan lagi. Aku mau. Ini Yulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisi ciptaan orang itu, anak 3 tahun pun tahu nggak bagus. Bisa-bisanya dipamerkan. Sejak duduk di sini, aku dengar suara cewek terus bicara. Kak Johan, aku Ini masih sudah hampir lapar. 2 jam, belum berhenti Mau juga. makan lagi. Apa dia nggak capek? Kau dengar ada yang sedang bicara? Bicara? Nggak ada. Jadi ini kekasih selir Riana. Parasnya lumayan tampan. Sayang banget, dia sudah sentuh wanita kaisar. Besar juga nyalinya. Pangeran, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pergi. Periksa siapa di sebelah. Baik. Itu, Dia jangan-jangan Pangeran punya Ari. sedikit kemampuanku. Katanya Pangeran Ari suka ke Tapi rumah nggak sebaik bordil. Entah bener atau enggak. Pangeran, di sebelah ada putra kedua keluarga menteri, Johan dan adik perempuannya. Adik, entah gimana kau tahu rahasia sebanyak itu. Kalau ini tersebar,
kau pasti akan diburu. Hah? Kak Johan, siapa orang itu? Dia, Lihat Juna, itu. cukup akrab denganku. Juna. Anak haram ayah biadab juga. Juna bukan orang baik. Dia selalu manfaatin Kak Johan. Dia juga incar harta sesan ibu. Selain itu, dia orang yang akan korbankan kau kalau ketemu pembunuh. Aku harus ingatkan Kak Johan, jangan sampai dicelakai Juna. Kak Johan, kedepannya lebih baik kau jauhi Juna. Aku merasa... Oke, kakak tahu. Sudah tahu. Kak Johan, ini sudah larut. Ayo kita pulang. Oke, ikut katamu saja. Cowok ini yang ada di dalam mimpiku. Cowok ini yang ada di dalam mimpiku. Salam, Pangeran Abim. Pangeran Abim. Dia pangeran pemangku kaisar yang sangat berkuasa dan akhirnya dijebak sampai mati tragis. Setampan ini, sayang sekali kalau mati. Yulia, jantung kakak sudah hampir copot. Kau bisa diam sebentar nggak? Jantung kakak lemah, nggak bisa ketakutan. Yulia, cepat beri salam pada Pangeran Abim. Hah? Oh, salam Pangeran Abim. Aku nggak lihat dia buka mulut, tapi bisa dengar suaranya. Jangan-jangan yang ku dengar itu suara hatinya. Dia bilang, aku akan mati. Tuan Johan, apa dia adikmu? Jawab Pangeran. Dia adik saya, Yulia. Adik saya tertukar sejak kecil dan dibesarkan di desa. Belakangan ini baru tahu kebenarannya, jadi kami jemput. Yulia. Yulia, mulai sekarang jangan sembarangan di ibu kota. Kita nggak bisa singgung Pangeran Abim. Lebih baik hindari. Kenapa? Kabarnya Pangeran Abim sangat kejam dan licik. Dulu, kalau dia nggak diam-diam bantu yang berkuasa, belum tentu kaisar yang sekarang. Jadi, sekarang dia bisa dibilang orang paling berkuasa setelah kaisar. Dia itu seperti pedangnya kaisar yang ditunjuk akan ditebas. Sudah takut kan? Ayo kita pulang. Ibu, apa Yulia akan datang? Kita semua harus tunggu dia. Orang dari desa memang kurang beretika. Nona, rumah ini sangat luas. Besok hamba bawa Nona keliling lagi. Ibu, Yulia, sini cepat duduk. sial sekali. Pagi-pagi sudah dengar suara gagak. Buat kesal saja. Nanti akan kuracuni sampai bisu, biar nggak dengar suaranya lagi. Ibu, ngapain teriak? Sama sekali nggak seperti putri bangsawan. Yulia, urusan kita belum selesai. Tatapannya seperti motolan aku. Kenapa sekarang aku risih waktu lihat Jihan? Kemarin aku sudah dengar suara hati Yulia. Adik yang kusayangi dulu bukan cuma tertukar. Ada kemungkinan dia anak haram ayah. Sudahlah, jangan berdiri terus. Ayo kita makan sarapan. Oke. Gak bisa, aku harus minta bantuan ibu. Kalau begini terus, aku akan kehilangan tempat di keluarga Sewari. Bunga ini harus ditata begini. Benar kan? Kak Hani? Cewek tua ini jangan-jangan kekasih ayah biadab. Jihan dan dia benar-benar kelihatan sangat mirip. Yang selingkuh sama Aksa itu Wulan. Kak Hani, aku dengar Jihan terluka. Kau gak begitu peduli padanya. Dia sangat sedih. Aku barusan ketemu dia, wajahnya sangat lesu. Aku kasihan sama dia. Benarkah? Kenapa aku gak sadar? Kak Hani, bagaimanapun Jihan itu dibesarkan olehmu. Meski dia bukan putri kandungmu, kau juga gak boleh pilih kasih. Dia datang untuk bela putrinya. Mau adu domba aku dan ibuku. Aku akan kasih kau pelajaran. Wulan, aku lihat kau sangat peduli sama Jihan. Orang yang gak tahu bisa pikir Jihan itu putri kandungmu. Kau jauh-jauh kemari untuk bela dia.
Mana mungkin Jihan itu putriku. Aku cuma takut kau abaikan Jihan karena putri kandungmu sudah pulang. Sekedar mengingatkan. Lihat, kau tegang sekali. Aku cuma bercanda. Ini pasti putri kandungmu. Cantik sekali. Tapi gak ada etika. Gak beri salam waktu ketemu aku. Ibu, siapa bibi ini? Dia teman kecil ayahmu. Bibi kalian. Kalian bisa panggil dia Bibi Wulan. Bibi Wulan? Pakaianmu sangat mencolok. Jelek sekali. Kau! Dasar gadis desa. Memang gak beretika. Ada apa? Kak Aksa, aku berniat baik datang untuk kunjungi Yulia. Mungkin dia gak suka padaku. Dia bilang penampilanku mencolok. Anak durhaka. Bagaimanapun, Bibi Wulan lebih tua darimu. Bisa-bisanya kau hina dia. Aku! Aksa, sebenarnya aku yang istrimu atau dia yang istrimu? Demi dia kok sampai mau pukul putriku? Kau! Jangan asal bicara! Cubitanku terlalu kuat, sakit sekali. Lain kali gak cubit lagi. Aku bawa bawang bombay saja, efeknya juga cepat. Ibu, jangan salahkan ayah, lindungi Bibi Wulan. Lihatlah Kak Jihan dan Bibi Wulan sangat mirip. Kalau ayah bersama mereka, terlihat seperti keluarga. Anak durhaka! Beraninya kau jelekkan ayahmu. Kuhajar kau! Aduh! Kak Aksa, ayah! Aksa, selama aku ada, jangan coba-coba sentuh dia. Kak Hani, kenapa kau sekejam ini? Dia itu suamimu. Kalau berani sentuh putriku, kita akan hancur bersama. Dasar cewek galak! Kak Aksa, aku bawa kau periksa ke tabib. Keterlaluan! Ibu, gak apa-apa kan? Ibu baik-baik saja. Cuma capek. Kalian balik saja. Ayo. Aku harus cari cara buat cerai sama Aksa dan usir dia dari sini. Kalau enggak, anak-anakku bakal dia hancurkan. Nona, silakan lihat-lihat. Suka nggak? Yulia, kau nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kakak, kantongku dicuri. Dia curi kantongku. Yulia, tunggu aku! Kantong? Wono, bantu dia. Hah? Oh. Aku lengah. Beberapa hari ini aku sudah hidup nyaman di rumah sampai lupa kejadian ini. Kejadian ini direncanakan oleh selingkuhan ayah. Sengaja curi kantongku. Buat fitnah aku punya hubungan gelap sama cowok biar reputasiku hancur. Sialan. Aku dilempar dari tempat eksekusi dan kekuatanku belum pulih. Kalau enggak aku beri pelajaran. Kok pingsan? Bukannya kau mau ini? Ini ambil. Pangeran, Nona Yulia sudah pulang, tapi dia tinggalkan kantong lain di sana. Pergilah. Baik. Benar-benar licik. Seno sudah pulang. Ibu, ini untukmu. Seno, makasih. Dia Kak Seno. Tampan banget. Pantas ada banyak cewek yang suka padanya. Gak rugi kalau mati di tangan cewek. Mati di tangan cewek? Maksudnya aku? Seno, dia Yulia, adikmu. Yulia?
Halo Kak Seno. Yulia, selamat datang di rumah ini. Ada rumor yang bilang Kak Seno itu cowok berbakat. Masih muda saja sudah menjabat di biro hukum istana. Sayangnya ayah sekongkol dengan orang lain buat jebak Kak Seno tidur sama selirnya Raja Rio terus pergokin dia. Raja Rio juga kebiri dia. Karena malu Kak Seno pun bunuh diri. Kak Seno, gak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Apa yang udengar tadi? Suara hati Yulia. Enggak apa-apa. Yulia, ini hadiah pertemuan dariku. Makasih Kak Seno. Cantik sih. Cuma tusuk kondeku sudah kebanyakan. Kenapa semuanya kasih tusuk konde? Palaku cuma satu, gak bisa pakai semua. Syukurlah kalau kau suka. Ibu, aku harus kembali ke biro hukum. Nanti malam aku temani ibu ngobrol lagi. Pergilah. Seno, aku ikut denganmu. Jihan. Kak Seno, Aku pergi dulu. Ibu, ini sup yang kumasak. Ayo cicipi. Kau perhatian sekali. Sup ini beracun. Sup ini beracun. Ibu, gak apa-apa kan? Enggak apa-apa, cuma agak pusing. Jadi mangkuknya jatuh. Untung ibu belum minum supnya, aroma supnya aneh. Tapi Jihan dan ibunya sungguh kejam. Karena kepulanganku buat posisi mereka terancam, mereka jadi racuni ibu. Ibu, maafkan aku gak bantu ibu buat minum obat. Ibu jangan marah ya. Aku akan buatkan lagi. Kakak, ceroboh banget. Tapi kalau mau masak lagi, buatkan untukku juga ya. Aku suka minum sup. Kalau kau suka, kakak juga akan buatkan untukmu. Ibu, aku pamit dulu. Pergilah. Nyonya Bien dari kediaman Perdana Menteri undang Nyonya dan Nona untuk hadir. Baik, pergilah. Baik. Kediaman Perdana Menteri. Putri Perdana Menteri Wilabian itu cewek yang Kacoka sukai. Tapi dia diculik dan Kacoka pergi sendirian buat selamatkan dia. Akhirnya dia kehilangan kedua kakinya dan hidup menyendiri. Apa? Tapi Wila itu sekongkol dengan ayah dan putra mahkota. Dia cuma pion untuk jatuhkan Kacoka. Semua itu untuk rebut kekuasaan militer dari Kacoka. Aku gak boleh biarkan Coka alami nasib tragis kayak gitu. Ibu, aku pulang. Ibu, Coka, kau sudah pulang? Kali ini kau akan tinggal berapa lama? aku akan tinggal beberapa hari. Dia Yulia. Halo Kacoka. Apa tadi itu Yulia yang bilang Wila sekongkol dengan putra mahkota buat rebut kekuasaan militerku? Kacoka gagah dan berotot. Sayang kalau tubuh sebagus ini harus duduk di kursi roda seumur hidup. Kursi roda? Coka, kau pulang untuk hadiri jamuan kediaman Perdana Menteri? Benar ibu, aku terima undangan dari Wila. Dia undang aku buat hadiri jamuan itu. Kayaknya aku harus pergi ke jamuan itu. Wila bakal kasih Kacoka harapan biar Kacoka percaya mereka tuh saling mencintai biar Kacoka cinta mati padanya. Aku harus hentikan ini. Aku gak bisa biarin Kacoka habiskan hidupnya di kursi roda. Enggak, aku nggak percaya Wila akan begitu padaku. Nyonya Bien, apa kabarmu? Nyonya Suari, kau sudah datang? Kabar kami baik. Silahkan duduk. Nyonya Suari, siapa cewek ini? Dia Yulia, putri kandungku, ketukar waktu lahir dan baru kembali ke rumah. Dia memang agak mirip sama kau waktu kau masih muda, cuma pembawaannya yang berbeda. Aku gak akan biarkan Wila nikah sama Kacoka. Wila punya hubungan sama putra mahkota dan mengincar posisi putri mahkota. Kacoka bisa suka sama Wila karena pernah tersesat waktu kecil dan Wila yang bantu dia waktu diganggu sama pengemis. Sejak itu, Wila jadi cinta pertama Kacoka yang polos itu. Nyonya Suari, putri kandungmu sudah kembali.
Tapi kau jangan pilih kasih sama putri angkatmu. Tentu saja, asalkan Jihan patuh, aku akan perlakukan dia kayak anak kandungku. Aku sudah lama jadi anakmu, tapi kau tetap saja permalukan aku. Kok Willa belum kelihatan? Willa akan datang sebentar lagi. Dilihat dari ekspresi Nyonya Bien, jangan-jangan Willa lagi ketemu diam-diam sama putra mahkota. Aku harus buat masalah untuk mereka. Ketemu diam-diam sama putra mahkota, keluarga Bien berani banget. Ibu, aku mau keluar sebentar. Di sini sangat panas. Iya, pergilah. Hati-hati ya. Iya. Putra mahkota, nanti aku akan taklukkan si Choka dan buat dia patuh padaku. Jadi mereka itu putra mahkota dan Willa. Ini sih dekat banget. Wah, sudah gandengan tangan. Putra mahkota, aku korbankan harga diriku untuk membantumu. Jangan kecewakan aku ya. Tenang saja. Kalau kau berhasil dapatkan lencana militernya, posisi Putri Mahkota akan jadi milikmu. Beneran? Kenapa? Gak percaya padaku? Bukan begitu, mana mungkin gak percaya. Aku cuma terlalu senang. Bisa dapatkan perhatian putra mahkota, itu keberuntungan yang kudapat dari kehidupan lalu. Oh. Mereka banyak omong banget. Harus ku bantu nih. Sudah makin sore, cepat pergilah. Si Choka itu jarang-jarang bisa cuti. Bisa taklukkan dia atau enggak, bergantung padamu. Nyebelin. Aku tahu. Aku gak akan gagalkan rencana putra mahkota. Panas sekali. Kenapa mendadak jadi panas begini? Sekarang aku harus cari cara buat pancing mereka ke sini. Pangeran, Nona Yulia kejam juga ya. Bantu dia. Baik, hari itu aku sudah suruh bantuin dia. Kenapa bantuin dia lagi kali ini? Pangeran kenapa sih? Kebakaran! Nyonya, ada kebakaran! Apa? Kebakaran? Ada kebakaran di dekat kamar Nona. Semuanya, aku pamit sebentar. Cepat bawa aku ke sana. Baik. Apa? Kamar Nona Willa kebakaran? Ibu, ayo kita lihat juga. Kebakaran! Di mana kebakarannya? Putra mahkota, pelan-pelan. Cepat, tutup pintunya. Baik, jangan ada yang kesini. Ayo kita lihat. Nyonya Bien, kebakaran itu masalah besar. Kami kesini buat lihat apa yang bisa dibantu. Ayo cepat turun. Ada apa ini? Nyonya Bien, kau jangan sungkan. Kami ada banyak orang, pasti bisa bantu. Gimana ini? Gawat. Bakal ada pertunjukan seru nih. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nyonya Bien, di kediamanmu ternyata ada orang yang seberani itu ya? Malah buat mesum di siang bolong begini. Benar, pelayan mana yang seberani itu? Aku yang akan urus masalah ini. Hari ini banyak gangguan. Maaf kalau kurang pantas. Silakan semuanya pulang dulu. Ada apa ini? Pelayan bilang ada kebakaran. Katanya memang ada kebakaran. Tapi waktu aku datang cuma ada api kecil. Dapur di pavilion Willa juga hangus. Untung apinya sudah padam. Bukannya aku cuma bakar setupuk daun. Kenapa dapur juga ikut kebakaran? Apa Tuhan yang bantu aku? Siapa pelakunya? Pelan-pelan. Siapa di sana? Jadi ayah tapi sadarnya telat banget. Nasi pun sudah jadi bubur.
Sekarang putra mahkota yang jadi menantumu. Untung Kak Coka nggak perlu nikahi Willa yang sudah lama ada hubungan gelap sama putra mahkota. Putra mahkota dan Willa ada hubungan gelap. Jangan-jangan dia dan putra mahkota lagi... Nggak ada suara Kalau apa-apa. nggak ada apa-apa, ngapain kamu tutup-tutupi? Minggir! Suamiku, Berani-beraninya buat mesum di Suamiku. kediamanku. Aku mau lihat siapa pasangan yang bejat ini. Putra mahkota, Willa. Ibu, Willa. Anak durhaka, bisa-bisanya kau nangis. Lihat perbuatanmu. Bagus. Ternyata kalian ini memang mau jebak aku ya. Putra mahkota, apa maksudmu? Saya juga baru tahu masalah ini. Putriku sudah buat hal nggak senonoh denganmu. Dia juga korban. Apa putra mahkota mau mengelak? Aku gak mengelak. Tapi aku jelas diberi obat perangsang. Bukannya kau harus kasih aku penjelasan. Kenapa hal ini bisa terjadi padaku di sini? Putra mahkota, saya akan menghadap Kaisar untuk minta maaf atas hal ini. Kalau aku nggak akui hal ini, takutnya posisiku bisa goyah, Perdana Menteri. Nggak peduli apa penyebabnya, karena Nona Willa sudah melakukan hal nggak senonoh denganku. Aku akan minta ayahanda nikahi kami. Willa nggak berguna lagi. Mereka nggak bisa tekan Kak Coka dan rebut kekuasaan militer lagi. Yulia, terima kasih kau buat aku sadar siapa Willa sebenarnya. Bagus kalau begitu. Semuanya, maaf kalau jamuannya kurang pantas. Silakan kalian pulang. Ayo, Jangan sampai aku tahu siapa dalangnya. Kalau enggak, dia bakal kuhabisi. Pangeran Abim, maaf atas kelalaian saya. Saya akan menebusnya lain kali. Nggak masalah. Bukannya Pangeran Abim itu dingin dan gak berperasaan. Kenapa hari ini bisa ikut meramaikan? Ibu. Aku balik ke kamar dulu. Istirahatlah. Kukira Yulia yang akan buat malu karena nggak tahu aturan. Nggak sangka malah Willa yang kena masalah. Ibu, aku lapar. Pergi ke dapur ibu dan suruh Dian siapkan makanan untukmu. Baik, Coka, panggil Johan dan Seno datang ke kamar ibu. Baik, Ibu. Ibu? Ada masalah apa panggil kami kemari? Ibu panggil kalian ke sini itu karena Yulia. Pasti kalian juga dengar suara hatinya kan?